kota mana tadi? Selamat pagi semuanya pokoknya ya. Kenapa kita mau dukung yang namanya Saka? Saka sama orang yang katanya dituduhkan dibunuh itu aja orangnya nggak tahu, ya kan? Nah, tapi ada satu poin buat Saka. Kenapa? Ada saksi waktu itu datang buat Saka bilang kalau Vina itu pakai pembalut kan, ya kan? Nah, hampir sama dengan perkataan yang namanya Widi. Widi bilang dia minta uang 50.000 untuk beli pembalut, ya kan? Itu poin pertama. Yang kedua, nah saya tuh tahu nggak yang namanya Saka waktu kasus 2016 lalu ya, sampai dituduh umur 15 tahun loh ya, 15 tahun dituduh membunuh seseorang ya kan? Keji sekali tuh orang, diludahin ya kan, seorang Saka sampai diludahin, diteriakin pembunuh ya kan gitu ya. Kesian loh Saka. Jadi ya kayaknya dibilang ini kasus kecelakaan tunggal. Ya nggak boleh. Kalau memang ini dibilang kasus kecelakaan tunggal, kenapa itu orang-orang dulu diarahkan ya yang namanya untuk ke kasus yang namanya Vina? Motivasinya Rudiana apa dalam kasus ini? Ya kan? Motivasi yang namanya Rudiana apa? Coba kalau saya nggak senggol-senggol dia, itu rekayasa. Ya kan nggak akan kebongkar kayak begini, maju-maju semua lagi, orang ini menerima apa aja gitu loh. Di saat-saat yang namanya Peggy Setiawan disalah tangkap, harus dijadikan tersangka baru ya, dari terkuaknya film Vina. Ini udah ngendep selama 8 tahun. Jadi pagi juga. Nah itu bro, malah ada orang yang apa ya namanya, sayembara juga. Kalau ini pembunuhan katanya, masa selisih jam, dari jam sekian jam motor dibaret dan segala macam. Kalau yang namanya perencanaan, mau apa dan mau apa itu udah direncanakan sebelumnya. Itu aja ya. Gini aja deh intinya. Coba tekan yang namanya Kapolri, biar nggak ini sayembarahan terlalu banyak sayembara. Tekan Bapak Kapolri itu untuk mengadakan yang namanya CCTV. Ponsel mereka itu diperiksa, diambil kembali. Itu aja. Ya kan? Nggak usah banyak sayembara deh. Ada yang 10 juta, ada yang 500 juta, yang ada berapa juta lagi. Bahkan yang mau nangkap Widya 5 miliar, ya kan? Mau minta idih, ya orang speak up, terus kemudian orang yang godok-godok, rekayasa yang namanya ini suruh tangkap. Coba kalau bukan Widya yang godok-godok ini nyenggol orang-orang yang di sono kemarin itu, ya kan? Nggak akan dibongkar lagi. Saka mungkin tetap jadi tersangka, Dede juga begitu, yang 7 juga akan terus mendekam seumur hidup, ya kan? Ya kan begitu kan? Ada orang yang nggak terima loh, karena saya yang godok-godok ini ya, sebagai kita ya, empati kita buat apa namanya keadilan penegak hukum, ya kan? Bukan ada nyari pamor saya apa? Saya orang nggak ada yang bantu saya sedikit pun loh. Nggak ada orang, emang saya cari pamor? Ya kan nggak ada. Konten-konten saya nggak ada berupa uang, nggak ada pamer harta, nggak ada pamor. Pamor apa? Saya bukan artis, orang miskin yang temboknya jamuran. TKW, calo TKW kita itu, ya kan? Apa yang saya pamerkan dari pamor itu? Nggak ada. Coba kalau Widya nggak godok-godok, ketika mereka menangkap Peggy Setiawan nggak akan kesenggol bro. Saka tetap di penjara, Dede nggak bakal keluar, orang nggak akan belusukan itu, ya kan? Coba, ya kan? Justru saya yang dibilang menghalangi mereka. Rencana apa lagi kemarin Putri, ya kan?
Kalau nggak saya godok-godok, saya banting habis dia. Tujuannya apa dia mau tangkap Peggy Setiawan? Ya kan? Kalau nggak saya banting itu yang namanya orang yang nangkap Peggy Setiawan dulu, sampai saya senggol rekayasa itu, mana tahu? Nggak ada tahu. Nggak ada cari-cari viewers. Tinggalkan saya. Kamu jangan ngikutin deh, biar nggak ada viewersnya. Ya, saya harus bicara. Saya harus bicara. Jangan direkayasa terus. Kalian senang mendumbal-numbalkan orang yang nggak bersalah. Ya enak aja. Dikit-dikit turun ke lapangan, dikit-dikit turun ke lapangan. Kalau buka mulut ini nyenggol. Ya orang yang menangkap Peggy Setiawan itu, ya orang yang saya kenal, nggak akan terkuak ini. Ya nggak akan terkuak, bro. Ya kan, malah ada yang mau penjarain. Ada yang 30 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 miliar. Ya, semua orang DDM-in. Ya kan, untuk cari Widya. Ya tak? Sekarang ada lagi, kebanyakan sayembara. Ada yang 500 juta, ada yang 10 juta. Udahlah, ya simple aja. Ya, motivasi Rudiana kemarin ini dalam kasus ini apa? Kalau emang kecelakaan tunggal, ya tolong tekankan ke Bapak Kapolri. Ya, Bapak Kapolri, CCTV. Jangan berontak deh kalau rakyat bilang minta CCTV itu sama ponselnya. Jangan berontak. Ya kenapa dibilang provokator pula kita? Indonesia ini butuh keadilan, bro. Ya butuh keadilan. Jangan rekayasa terus. Ada yang 10 juta, ini kecelakaan tunggal. Ini kecelakaan tunggal. Nggak bisa dibilang kecelakaan tunggal. Nah sekarang gini, kalau emang dia bilang itu kecelakaan tunggal, godok-godok yang namanya Rudiana, ya kan? Anaknya mati beneran apa gimana? Ya kan? Godok-godok tuh. CCTV udah, tekankan CCTV yang di Indomar masih ada ya. Di Indomar masih ada itu CCTV. Tapi waktu itu kita tanya, CCTV itu katanya nggak bisa, udah ke-delete bu, karena udah lama, udah 8 tahun lalu. Bisa kalau ditekankan, tinggal digodok sama yang namanya Pak Listio Sigit ini, Bapak Kapolri. Ya, nggak mungkin ini kecelakaan tunggal. Ya jangan-jangan itu ada apa, ya kan? Ini nggak berjauhan loh dari kasus Cirebon yang satu kapal itu, ya nggak jauh kembali dia pura-pura nangkap orang, ya kan? Ya apa? Bukan jenis bubuk yang ditangkap dia, jenis gelintingan daun dari Aceh itu, ya kan? Kemudian 2 hari kemudian kasus Pina. Nah sekarang kita tanya, yang saksi bilang dia benar-benar masuk ke rumah sakit, ya itu perlu diperiksa, itu ya perlu diperiksa. Kenapa? Keadaannya itu, orang itu apakah berbusa, apakah gimana, ya kan? Termasuk yang namanya Pina, ya Pina masih bisa bicara. Terus Soroto kemarin bilang ini ditutup pakai jaket ini. Dia nggak pakai jaket pergi. Yang tutup jaket siapa? Yang nutupin jaket. Ya kan ada darahnya. Ya pakai sayembara pula 10 juta. Ini dinyatakan kecelakaan tunggal. Saya menolak itu, bro. Ya. Menolak itu. Saya menolak itu, bro. Kalau ini dinyatakan kasus kecelakaan tunggal, udah. Intinya ya udah. Ada 2 titik CCTV itu hilang. Ya. Ada 2 CCTV itu hilang. Udah, tekankan ke Kapolri. Minta dia. Ya. Nah sekarang gini, dalam kasus kayak begini, ya udah istrinya berapa, dia masih aktif aja orangnya. Tindakan Kapolri apa? Nggak ada. Dinonaktifkan dia. Dalam rekayasa kasus begini, Pak Kapolri, tolong rongok kasus ini bisa berbahaya kalau dia masih diaktifkan, ya kan? Ya kan?
Orang-orang di belakangnya itu sangar-sangar. Ingat, Pak Rudiana itu masih megang senjata. Nanti disalahgunakan untuk ngedor orang loh. Ya, jangan bilang dabrus-dabrus, harus ngedabrus ini. Ya. Untuk Bapak Kapolri ya, hentikan dulu dia sebagai dia jadi anggota. Kenapa? Kasus ini meradang. Ya, semakin kesini semakin meradang. Ya, ingat, yang namanya Rudiana, jadi nonaktifkan dulu. Bahayanya kenapa? Dia masih megang senjata. Ingat, orang-orang di belakang Rudiana. Ya, ingat orang-orang yang di belakang Rudiana itu. Apa itu orang masuk-masuk bilang cari gip, cari gip. Sentoloyo loh. Ini rakyat jangan dibudak dengan uang, jangan dibodohi. Ya dikit-dikit kalau sayembara itu, sayembara ini, saya nggak tergiur bro. Ungkap fakta yang sebenarnya. Ya, emang ibu siapa? Saya orang rakyat biasa. Ingat kata yang namanya orang yang pernah menghina saya. Dia calo TKW, dia orang miskin. Ya orang miskin harus bicara. Orang miskin harus bicara. Hentikanlah ya, nonaktifkan yang namanya Rudiana. Kenapa? Saat ini kasus ini lagi meradang. Ingat bro, saat ini lagi meradang. Karena yang namanya Rudiana, orang-orang di sekitarnya itu orang yang temperamen. Bahayanya di sana. Kenapa? Hei, peluru banyak. Yang namanya senjata masih dipakai. Bahayanya apa? Mencari seseorang dengan gampang dia. Ya, bisa jadi orang nanti ditembak orang-orang. Ingat itu. Ya, semoga Bapak Kapolri itu mendengar itu. Godok nih, semua kalau saya godok-godok pasti netizen ikut-ikutan semua menggodok ya. Nonaktifkan dulu itu yang namanya Rudiana. Ya kenapa? Jangan tebang pilih. Udah istrinya banyak, ya kan istilahnya kan ke sana. Nah, itu Ibu Yuli masih aktif loh. Dia dulu menjadi Kapolres apa Kapolsek Alun ya di Cirebon. Yang namanya Bu Yuli. Bu Yuli. Itu mantan istrinya Rudiana. Ya kan? Jangan perat-perat kamu ya di sana. Nah, nonaktifkan dulu ini Rudiana karena kasus ini akan meradang. Bahaya untuk saksi-saksi itu satu. Ya, bahaya untuk saksi-saksi, dia masih memegang yang namanya senjata kalau masih dia aktif. Bahayanya kenapa? Tahu-tahu orang nanti banyak yang mati. Ya, tahu-tahu nanti orang didor-dor, ya. Ingat itu. Nonaktifkan dulu. Kenapa? Sambo juga begitu dulu. Ya, merekayasa yang namanya sutradaranya seperti itu. Ya, kasus Eliezer sama yang namanya Joshua dulu. Ya kan dia langsung diputus nonaktif. Lah kenapa? Ada apa dengan Rudiana kok kebal hukum? Kok kebal hukum? Pak Listio Sigit, ya ketika jadi Kapolri pada waktu itu masih Bapak Tito Karnavian. Ya, Bapak Listio Sigit saat ini yang menjabat sebagai Kapolri, tolong Pak, itu dinonaktifkan dulu. Ya, nonaktifkan dulu. Dia memegang senjata. Dia pegang senjata. Bahaya ini kalau dia masih aktif, bahaya. Ya, jangan dibilang nggak bahaya. Ya, bahaya itu. Nggak ada palit. Sekarang gini, dia memenjarakan orang tidak palit kan? Kalau ini yang dibilangin kasus kecelakaan tunggal, ya dia memenjarakan segitu banyaknya orang. Apakah Rudiana itu palit? Nyok, kamu katakan saya tidak palit. Apakah Rudiana memenjarakan orang itu dengan data yang palit? Bukan dari rekayasa. Kalau bukan orang ini yang teriak-teriak, ya nggak akan kesenggol. Saka tetap tersangka, Dede tetap tersangka, semua yang 7 itu masih akan terpenjara seumur hidup. Ya, Peggy Setiawan akan jadi tersangka kalau bukan mulut ini yang harus ya teriak-teriak. Kemana yang lainnya? Kemana yang lainnya? Kita harus teriak dong, jangan diam aja. Ya, nonaktifkan itu yang namanya Rudiana. Jangan bilang kita suruhan-suruhan, bahaya. Ya kan? Kenapa? Masih banyak yang akan dipersidangkan ini. Kalau mereka ini membuka fakta yang sebenarnya, bahaya buat mereka saksi terutama. Apanya yang takut? Semua orang akan takut sama Tuhan. Bukan takut sama yang namanya Rudiana, bro. Ya.
Kenapa dia Tuhan kamu? Kamu harus takut sama dia. Dia Tuhannya kamu yang harus kamu sembah. Bukan. Jangan sampai melempem ini. Hilang ini nanti kasus. Ya. Hilang itu kasus. Semoga ini ya Bapak Kapolri, semoga ya bisa dia mendengarkan ya. Ayo yang lainnya speak up juga. Kenapa? Suara kita melalui digital. Ya kan? Kalau datang langsung nggak mungkin bisa nemuin yang namanya Listio Sigit. Nggak mungkin. Ya kan? Terus ada orang, kamu aja yang lapor ke polisi. Nggak mungkin ada yang bisa lapor ke polisi. Hei, garda yang di depan situ, para oknum-oknum polisi itu siapa? Apalagi yang menerima berkas. Siapa mereka? Siapa yang bisa melawan mereka? Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan. Apalagi kasus-kasus masalah warisan. Apalagi kasus-kasus masalah perusahaan. Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan. Selama ini diam semua. Nerimo apa adanya. Ya nggak boleh lah. Ya kan? Ya harus kita ya kan teriakkan situ ke Bapak Kapolri. Nonaktifkan dulu yang namanya Rudiana. Kenapa persidangan ini ya masih banyak loh saksi yang akan keluar. Ini nanti sewaktu-waktu nih kakak Pina ini harus diinterogasi dengan ini nih. Kakaknya Pina ini tahu loh ya kasus ini ya. Turun kita harus naik. Kenapa harus turun? Kita harus naik loh. Harus kencang suara kita. Kalau diturun hilang ini suara. Ya. Apa loh? Ini harus di BAP ulang. Ya, di BAP ulang yang namanya kakaknya Pina. Kemudian saksi Mega sama ini, ya kan? Yang namanya perencanaan, kalau perencanaan itu jauh-jauh hari udah direncanakan. Ya, otak pelaku, kata yang namanya Putri Maya Rumanti, calon yang namanya wali kota Bandar Lampung itu dulu. Yang mana teriak-teriak melempem kan sekarang dia, mana dia orangnya? Mana? Itu orang. Ya, mana itu orang? Yang udah saya banting habis-habisan itu mana dia orangnya? Nggak nongol lagi kan dia? Mana timnya? Hotman Paris juga don di sana udah. Ya kan juga melempem. Katanya dia yang berpower dalam kasus Pina ini. Dia yang menguak semuanya. Baru dia laporan ke Hotman. Mana tuh orangnya sekarang? Mana? Mana orangnya tuh? Masih bisa nyala lagi nggak sih? Mana itu Linda? Masih bisa dia live streaming lagi ini yang namanya TikTok. Mana ada yang berani? Ya. Kalian ingat bro, Saka dalam umur 15 tahun itu diludahin, dituduh orang membunuh. Ya, siapa yang membuat yang namanya BAP Saka tuh? Ya, kalau Saka itu adalah tersangka pembunuhan, siapa? Ya kan? Diludahin, diteriakin sampai putus sekolahnya. Nggak kebayang itu kalau anak Anda itu di sini. Ya prat lo komennya. Bilang cari-cari gift. Saya nggak ada yang minta gift sama orang. Saya minta Bapak Kapolri itu ya menonaktifkan yang namanya Rudiana. Kenapa? Rudiana masih pegang senjata. Kasus ini masih banyak lagi saksi yang akan keluar. Ini nanti ada satu lagi laki-laki, ya Parubaya, lebih tua, ya kisaran antara 60 tahun. Ya ini nanti akan muncul lagi dia. Ini nanti kisaran 60 tahun nanti ada seorang ya laki-laki nanti nongol lagi. Ya ingat itu. Kemarin saya udah bilang akan nongol lagi dua orang nongol, ya kan? Nongol lagi tuh yang baju putih. Besok akan nongol lagi orang yang laki-laki sekitaran umurnya 60 tahun. Akan nongol lagi. Lihat aja nanti. Ya. Nongol lagi. Lah kalau yang namanya Rudiana besok masih aktif, dia masih megang senjata, ini bahaya buat saksi-saksi. Ya, bahaya buat saksi-saksi, bro. Untuk membebaskan yang namanya yang 7, ya kan? Bahaya. Jangan sampai ini ya kesaksian Saka nanti
Ada orang yang ingin menekan dia. Tetap, ini permainan bro. Ya, ini permainan. Jangan bilang menghayal, ini permainan, rekayasa permainan. Kenapa? Ya tetap menjadikan yang namanya, atas dasar apa? Dia pengen tetap menjadikan Saka Tatal untuk jadi tersangka. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya tanya. Ya kan? Dia bilang yang namanya Saka adalah pembunuh Pina. Ya kan, pembunuh Pina. Lah kalau yang di sana, wawancara sini, ya bilang ini kasus kecelakaan tunggal, ya, yang dibilang melakukan pembunuhan ke Saka, apa terusnya? Motivasinya apa? Kok Saka yang dijadikan tersangka dibilang pembunuh? Ya kan? BAP-nya dijadikan pembunuh dia. Kalau memang ini kasus kecelakaan tunggal. Ya kan? Kasus kecelakaan tunggal. Ayo, kenapa Saka harus ditekan dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Kenapa? Ya? Kenapa Saka dipaksa dijadikan pembunuh? Sampai sekarang masih didorong. Ya, sampai sekarang masih didorong untuk dijadikan tersangka sebagai pembunuh. Kekuatan mereka akan menjadikan Saka, tetap kekeh menjadikan Saka sebagai pembunuh. Sementara yang di sana goreng-goreng kecelakaan tunggal. Permainan apa ini Rudiana? Halo Pak Rudiana, jangan pengecut deh. Ya, permainan apa ini? Permainan apa ini? Ya, kenapa Saka Tatal tetap akan dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Dari BAP awal dia pembunuh. Kenapa ada orang itu ya wawancara ke sana, bahkan ke sini, ya kan? Sayembara pula mengatakan kecelakaan tunggal. Ya. Di balik ini apa? Bertolak belakang dari kecelakaan tunggal. Kasusnya orang yang tidak pernah membunuh. Ya kan? Saka Tatal tidak membunuh. Kenapa? Di sana goreng-goreng kecelakaan tunggal. Halo, mudah-mudahan kamu yang diwawancara, yang di sana pakai sayembara semua. No, kalau memang kecelakaan tunggal bebaskan itu yang namanya nggak tanpa syarat lagi. Terbebas. Yang namanya Saka nggak mesti di sidang-sidang lagi, bebas total. Itu yang seharusnya. Kenapa mesti hakim sekarang ini ya arah-arahnya ingin tetap menjadikan Saka sebagai tersangka pembunuhan BAP awal. BAP awal dari 2016 itu tersangka pembunuhan. Lah sekarang kalian menggoreng di sana ini kecelakaan tunggal, masuk akal nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Ya. Bilang itu yang komen, turun kamu, turun. Nggak boleh turun, kita harus tinggi. Ketinggi lagi, kalau kurang kencengin lagi suaranya. Ya. Melempem ini. Mana itu orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan dulu, pengacaranya itu kakaknya Pina. Mana? Mana orangnya sekarang? Ya kan? Kalau disuruh turun tuh dia. Melempem semua. Mana dia? Teriak. Habis saya banting habis-habisan itu si tompel satu itu. Mana? Udah sayembara, udah segala macam. Mana dia sekarang? Teriak lagi nggak? Jangan kamu menghentikan kita. Turun, Bu. Nggak ada turun. Harus diangkat ini. Agar kasus ini terbuka terang. Selamatkan orang yang tidak bersalah. Ya, saya nggak ada hubungan darah dengan siapapun, termasuk Peggy Setiawan, nggak ada. Ini bro yang kita harus tegakkan. Ini yang harus kita tegakkan. Jangan tumpul buat orang-orang seperti Rudiana. Ya tumpul. Ini jelas-jelas ya buat Bapak Kapolri. Kalau emang kecelakaan tunggal, mana CCTV-nya? Mana CCTV-nya? Ya kan, mana CCTV-nya? Ada 2 titik CCTV yang tidak ada, hilang kala itu. Nah itu satu, ya. Nah udah jelas-jelas yang lain bersalah. Kalau kepolisian melakukan kesalahan etik segala macam, semuanya dipersidangkan dalam kode etik. Kenapa Bapak Rudiana nggak disidangkan dalam kode etik? Pada saat dia memegang jabatan.
sampai sekarang. Etiknya di mana, Pak Kapolri? Etiknya di mana, saya tanya. Ya, etiknya di mana? Ya, untuk yang namanya seorang Rudiana, etiknya di mana? Kalau yang lain harus disidangkan dengan kode etik. Karena dia masih menjabat. Lah, ini masih menjabat, Pak. Udah jelas-jelas di sini ada rekayasa. Kenapa tidak disidang dengan etik? Etiknya di mana? CCTV mau rusak, mau apa? Itu black box yang namanya Lion Air. Ya, Lion Air itu udah berapa bulan kemasuk dalam air. Udah rusak, udah hancur, masih bisa. Apalagi sejenis Android. Apalagi sejenis BlackBerry. Bisa dibuka. Itu mereka punya. Itunya kuningannya itu. Bisa. Black box-nya yang namanya Lion Air. Hancur kapalnya. Pesawatnya. Udah tenggelam di dalam laut. Masih bisa dibuka. Apalagi sejenis CCTV. Apalagi sejenis CCTV. Ya. Itu yang harus kita angkat. Turun kamu, turun. Enak aja. Bilang turun. Harus semakin cempreng dalam kasus ini. Ya, jangan kamu paksa. Saka Tatal saat ini kamu paksa. Disuruh jadi tersangka. Saka Tatal putus sekolah karena dijadikan tersangka sebagai pembunuh 2016 lalu, sekarang masih digiring lagi. Lah, kalau kalian menggoreng di sana soal yang namanya ini kecelakaan tunggal, masuk akal enggak kasus untuk Saka? Saya tanya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, bro. Kita harus ini turun prat ya. Kita harus ini ya, godok kembali, banting itu orang-orang. Masih ada 7. Jangan orang-orang ini kalau dia masih aktif, bro, ya, ingat. Yang namanya saksi-saksi nanti takutnya dibuat alat. 1, kedua, Rudiana masih pegang senjata. Ya. Rudiana masih pegang senjata. Ya. Saksi-saksi yang 7, kemudian ada Dede, semua ini orang akan menjadi saksi. Kalau yang namanya Rudiana masih aktif, akan ada kesulitan nanti mereka. Ada intimidasi, ada segala macam. Terserah, bersetan dengan yang namanya pengacara-pengacara yang membela Rudiana. Bodoh taing di sana. Nonaktifkan dulu yang namanya Rudiana. Itu salah satu jalannya. Kenapa yang lain bisa bebas berbicara? Kalau salah sedikit mereka tangkap. Kemarin udah jelas-jelas 2016 itu rekayasa dari Rudiana udah begini-begini. Nggak ada diadakan oleh Bapak Kapolri sidang etik tentang kepolisian. Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Tekankan sama Bapak Kapolri. Sidang dong. Sidang untuk Rudiana dong. Panggil itu Rudiana dong. Malah nonton doang Bapak Kapolri. Aduh. Ya nggak ada unjuk taring sedikit pun Bapak Kapolri. Ya kan? Rudiana, sekelas Rudiana Aibtu. Ya Aibtu ya. Kok kebal hukum? Seakan dia paling tinggi dari jenderal yang berbintang 5 di negara ini. Kok bisa? Kok bisa? Ya. Ingat. Kok bisa? Ya harus dibanting dong ya. Masa orang-orang Bapak Kapolri hanya tengok doang model begini. Ya kenapa dia nggak dinonaktifkan? Kenapa dia nggak disidang etik? Ya. Kenapa? Masa sekelas Rudiana ya, Kapolri tunduk dengan Rudiana gitu loh. Ya. Bapak Kapolri tunduk dengan Rudiana, nggak ada dipanggil persidangan ya untuk etiknya kepolisian, nggak ada. Justru orang yang godok-godok yang nanti saksi ini ya kan, yang namanya saksi-saksi ini ada ancaman, ya kan,
ada ancaman. Terus kalau Bapak Kapolri aja menganggap ini sepele, ya menganggap ini sepele, kemudian Rudiana nggak di sidang etik segala macam, nggak dinonaktifkan. Terus Indonesia, rakyat Indonesia ini ngadu sama siapa? TNI gitu. TNI gitu Pak, disuruh ambil sama TNI gitu. Ya, ya Polri ya, Polri karena oknum ini rusak citranya. Terus ya rakyat ini mau mengadu untuk menuntaskan hukum. Ini ke siapa Pak? Bapak Listio Sigit, saya tanya ya. Bapak Listio Sigit, saya tanya ke TNI gitu, atau ke yang namanya Bapak Andika gitu, Andika, ya kan? Bisa gitu, orang-orang dari TNI gitu, ambil alih aja gitu. Kalau udah dilimpahkan pula ke yang namanya Mabes Polri, nggak juga dipanggil Rudiana, nggak di sidang etik, ya kan Rudiana, ya kan? Terus Indonesia mau ngomong sama siapa Pak? Ke TNI. Ya, karena oknum polisi ini banyak ya, sehingga yang namanya Bapak Listio Sigit tunduk sama orang-orang oknum ini. Ya ta? Ya ta? Ya kan? Biarkan kamu menghina saya tua, tembok jamuran segala macam, otak saya nggak, suara kita nggak boleh turun, harus mencapai langit ketujuh. Ya, ingat itu. Ingat itu bro. Kenapa? Kemarin ada orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan, suaranya kencang sampai ke langit ketujuh, sekarang lempem, udah dikubur. Berani dia. Kalau kita nggak banting-banting, dibanting habis, sampai nyungsep dia sekarang, teriak lagi nggak dia? Nggak bisa teriak dia sekarang. Udah dibanting itu dia. Kamu suruh kita kendor terus, suruh turun, enak aja. Hei, biar Bapak Kapolri itu telinganya tuh gatel, pengeng, merah. Ya, biar dia dengar. Panggil itu Rudiana, sidang. Itu, ambil tuh senjatanya. Nonaktifkan dia. Masih banyak orang-orang saksi yang akan dipersidangkan ini. Bahaya kalau dia diaktifkan, masih aktif. Enak aja leha sana, leha sini. Diwawancarai lari sana, lari sini. Waria apa laki-laki itu orang. Ingat itu. Ya kita disuruh kendor, disuruh melempem juga kayak si Tompel yang kemarin-kemarin. Ayo, mana kemarin tuh yang orang teriak-teriak mau menjarakan Peggy Setiawan? Otak pelaku. Mana orangnya? Kabur kan sekarang orangnya? Lagi pansos kan di luar sana? Orang yang paling pintar, paling oke, paling hebat itu. Mana dia orangnya sekarang? Teriak nggak? Angkat lagi nggak kasus ini dia? Nggak ada kan? Mana dia yang paling oke, paling yes kemarin orang itu? Hah? Mana Putri? Hei, mana dia? Orang yang paling hebat, lebih hebat dari Widya. Ya, kita bukan levelnya. Teriak sampai ke langit ketujuh kemarin, mana suaranya dia? Nggak ada sekarang. Begitu juga dengan kasus ini. Kamu teriak-teriak di situ komen, ya turun. Nggak boleh turun, suara kita harus kencang. Aktif. Kalau masih aktif, Rudiana itu bahaya. Kenapa? Sejenis Sambo aja, sekelas Sambo yang udah berbintang, apalagi itu yang udah bintangnya berapa, sejenis Sambo itu di sidang etik. Di sidang etik pada waktu itu ada apa? Ini pilih-pilih. Apa karena akan kesindir mantan Kapolri 2016 lalu? Iya. Apa akan menyeret yang namanya mantan Kapolri di 2016 lalu? Sekelas presiden nggak bisa juga, ya nggak bisa juga nangani ini sekelas presiden. Rakyatnya yang teriak-teriak, minta keadilan rakyat biasa yang teriak-teriak melalui media sosial, ya kan, sekelas presiden juga, ya, cuman begitu doang. Nggak ada arti apa namanya,
etik dong. Sambo aja di sidang. Jangan pilih-pilih. Kenapa orang-orang dekat Sambo, termasuk Sambonya, di sidang etik pada waktu itu? Ya, ketika kasus Joshua. Lah ini kasus juga ini yang udah direncanakan. Rekayasa udah jelas. Ya, kenapa nggak dipanggil? Kenapa nggak dipanggil sama Bapak Kapolri? Ya, kenapa? Disuruh turun. Apanya turun lo? Ngaco aja. Ingat bro. Ya, kita harus kencang, harus tembus itu ke telinga Bapak Presiden, Bapak Kapolri. Harus tembus. Nonaktifkan itu Rudiana. Udah jelas-jelas di sini ada rekayasa. CCTV diminta. Kalau masih mau godok-godok yang namanya ini kasus kecelakaan tunggal, CCTV-nya diminta. Mau itu dia rusak, mau itu di-delete masih bisa. Serahkan sama pakar IT-nya. Kalau kepolisian nggak bisa kan ininya. Ya. Rekaman apa. Serahkan pada ahlinya. Itu gampang kan? Ya kan? Kenapa udah jelas-jelas ini giliran Sambo aja di sidang etik. Ya kan? Di sidang etik ini jelas-jelas ada rekayasa. Kenapa itu yang namanya Rudiana nggak di sidang etik? Halo. Indonesia disuruh diam. Ya. Bilang lagi nih yang komen sebentar lagi lampir masuk penjara atas dasar arakan saya. Kita mengungkap ini harus dibungkam, penjarakan. Orang ini tangkap, main-mainan tangkap mulu. Dikit-dikit tangkap, cengeng, tahu? Harus berisik. Jangan cengeng, dikit-dikit lapor. Aduh nyali. Jangan dikit-dikit polisi. Dikit-dikit polisi, lapor, tangkap. Itu doang mainan lo. Harus meledak, bro. Kasus ini akan tenggelam. Ingat, kasus ini akan tenggelam. Kalau kamu nggak godok-godok itu. Ingatlah ya. Nonaktifkan itu orang sidang etik kayak Sambo. Giliran Sambo aja ya diiniin. Saya ada janggalnya juga. Kalau Sambo orang udah berbintang ya, di sidang etik dicepat-cepatkan penjara. Ya kan? Diungkit pula kasus judi online-nya. Ya kan? Kasus narkobanya diungkit pula pada waktu itu. Sambo gitu loh. Orang udah yang kelas tinggi istilahnya Sambo. Lah, kok Rudiana enggak? Gitu. Itu sekelas Sambo loh. Ada apa, permainan apa ini antara Sambo dengan yang namanya Rudiana? Ya kan? Sambo aja di sidang dinonaktifkan. Ya itu Sambo. Ya kan? Seorang Sambo loh. Ya. Saya udah bilang, Sambo ada dua sisi. Ada sisi baiknya kepada rakyat. Ada dia berpihak kepada rakyat. Ya kan? Ingat itu. Ya, sekarang ini sekelas Rudiana belum juga dipanggil ke Mabes Polri untuk di sidang etik. Nggak ada. Coba sekelas yang namanya Sambo lah, cepet-cepet gercep mereka kemarin Sambo dinonaktifkan. Ya kan? Udah buka-buka pula judi online-nya. Nah, jangan lupa ya buat Bapak Kapolri ya, terutama mantan Kapolri dulu ya. Mantan Kapolri dulu ya. Ingat, sebelum Listio Sigit, judi online itu ada yang namanya orang yang promo ya, nggak ditangkap, yang lain ditangkap. Seleb yang selebgram yang ada di TikTok ditangkap promo masalah judi online. Ada artis 2 orang kok enggak gitu, bebas gitu loh, ya kan? Itu tentang yang namanya judi online. Ya, jangan disuruh berleha-leha aja, bro. Itu yang orang ini. Giliran seleb kemarin berapa orang itu? 3 orang apa 5 orang? Ya, yang ditangkap. Ya, itu yang promo masalah judi online. Lah sekarang masih ada yang 2 masih bebas. Jangan lupa itu, jangan lupa. Kasus kok didiam-diamin semua ini, tebang pilih ini.
Bapak Kapolri, jangan tebang pilih. Ya, jangan tebang pilih, Pak. Ya, kasus-kasus judi online juga, ya Bapak Kapolri, ya. Kasus judi online, ya jelas-jelas seleb ditangkap, dipenjarakan sampai sekarang. Ada seleb beberapa orang ditangkap, dijadikan tersangka karena promo judi online. Masih ada, Pak, sisanya 2 lagi. Seorang artis judi online itu promo masalah judi online. Kenapa didiamkan begitu aja? Hah? Kok pada kebal hukum? Promo masalah judi online, kenapa didiamkan begitu aja? Hah? Kok pada kebal hukum? Sambar petir, semuanya masih bisa. Tuh terbukti. Ya kan? Tuh. Nah sekarang Sambo secepat kilat begitu dinonaktifkan di sidang kode etik. Lah, sekarang 8 tahun loh, 2 periode Bapak Jokowi loh. Yang namanya Rudiana ini, 2 periode Bapak Jokowi, Bapak Listio Sigit masih nonton tentang kasus ini. Seorang yang namanya Oknum Polri, yang namanya ini ya, masih berleha-leha, lari sana lari sini, klarifikasi sana klarifikasi sini. Ya. Terus gimana? Bedanya apa dengan Sambo? Antara Rudiana dengan Sambo. Nggak di sidang etik. Ah? Bedanya apa bedanya? Kalau mau diukur pangkat, lebih tinggi pangkatnya yang namanya Sambo daripada Rudiana. Ya. Nah, kenapa ini masih begini? Jangan sampai ini ya Pak Listio Sigit dibilangin ini kecelakaan tunggal. Kalau memang ini kecelakaan tunggal, kenapa Rudiana paksa banyak orang ya dijadikan tersangka pembunuh Vina? Termasuk Saka yang saat ini masih ngalami sidang terus digiring terus sama hakim agar dia itu dijadikan tersangka pembunuhan. Katanya kecelakaan tunggal. Udah, keluarkan itu yang namanya CCTV, udah. Keluarkan itu CCTV. Ya. Saya nggak peduli orang-orang di sana ya komen si cecunguk-cecunguknya onono. Ya, tetangga itu ya. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan juga ada hasilnya dia. Itu juga dari speak up kita lebih dulu. Ya, kita harus keluar. Kenapa kalian melarang? Harus keluar. Tenggelam kasus ini lama-lama. Oke? Ya, jangan lupa. Bilang TKW terselubung, TKW terpret. Apa salah TKW sama kalian? Hah? Para TKW itu apa salahnya sama kalian? Merugikan seorang artis apa atau artis yang menggaji TKW tersebut? Hah? Apa salah mereka? Dikit-dikit teriak TKW, calo TKW. Dengar, ya. Kamu bilang kirim rekening segala macam itu ya, mendingan kirimin rekening anaknya aja. Nggak usah teriak-teriak TKW. Apa salah para TKW sama kalian? Hah? Apa salah mereka? Ngerugikan keluarga kalian? Enggak, mereka itu. Ingat itu. Ya. Jadi kita ya jangan memberikan kendor, ya. Kendor sama orang ini. Kalau ada orang yang bilang ini ya akan menyangkal yang namanya kasus pembunuhannya Vina ini, dialihkan ke kasus yang namanya ini, berarti yang 7 terpidana bebas tanpa syarat, Saka bebas tanpa syarat, Dede tanpa pemeriksaan. Udah real, udah turun tangan itu yang namanya Bapak Kapolri, selesai kan? Nggak perpanjang. Kode etik yang namanya Rudiana, tarik dia, sidang kode etik, pecat dia, sudah kan? Selesai kan? Yang 7 tanpa bersyarat, Dede tanpa bersyarat, Saka tanpa bersyarat. Kalau memang itu kecelakaan tunggal, hadirkan CCTV. Itu salah satu. Ya bro, kita harus ngoceh, jangan diem aja.
Ada nggak orang yang godok itu Rudiana? Nggak ada. Ini harus. Jangan kamu bungkam-bungkamin orang dengan intimidasi kalian itu. Dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi, penjarakan. Karena udah kebanyakan dikit-dikit teriak, penjarakan sama orang. Basi, tahu? Nggak ada yang boleh turun dalam kasus ini. Harus cempreng, harus naik sampai ke langit ketujuh. Teriakan sana. Apa bedanya Rudiana dengan yang namanya Sambo? Sambo aja dipanggil di sidang, kode etik dinonaktifkan. Kenapa dengan Rudiana? Ya, Jenderal Bintang 5 kah? Lah, nggak boleh orang kalem-kalem dalam kasus ini, bro. Kita butuh keadilan, pembersihan. Sekelas yang namanya Bapak Kapolri harus sisir habis. Oknum-oknum ini seharusnya kalau dia pemegang kekuasaan di bidang Kapolri ini harus diserit, harus disisir habis. Kalau mau polisi ini, ya kepolisian kita ini mau cemerlang, sisir habis orang-orang yang berulah model begini. Diem aja. Mana tadi? Teriak-teriak. Jangan lupa sampaikan itu sama yang kemarin yang mau nangkap Peggy Setiawan yang dibilangin Peggy Setiawan otak pelaku tuh. Salam dari gua. Ya, salam dari gua. Sampaikan itu ya. Sama Cecunguk itu yang orang calon wali kota Bandar Lampung itu. Yang teriaknya sampai langit ketujuh itu kemarin. Sampaikan salam gua. Ada salam dari Widya bilang ya. Ingat kamu yang di Lampung. Jangan lupa bongkar kasus kematian suaminya. Ya, jangan lupa. Saya kan udah janji, godok-godok dulu ini kasus ini. Selesai ini, ntar kita godok dia. Habis dia sama saya. Jangan lupa ya, kasus suaminya. Ya, kasus suaminya Maya Romanti, itu dibunuh pelakunya masih DPO. Jangan lupa itu. Salam dari gua. Ya, ingat. Lu petenteng sama gua kemarin. Ini lawannya. Ingat ya. Oke bro, kita sore mungkin nanti 4:30 atau jam 5. Sama malam kita ada di YouTube. Ya, kalau minggu-minggu ini kita akan bisa live 2 lagi seperti dulu. Sebelahnya YouTube, sebelahnya ada TikTok. Oke, jangan kita kasih kendor. Jangan lawan orang yang suruh turun kita kelawan. Ini ya. Suara kita. Suruh udahlah. Kita lawan mereka itu. Ingat. Nonaktifkan yang namanya Rudiana saat ini. Semoga Bapak Kapolri menyimak itu konten orang yang marah. Kalian bisa nggak marah kayak kita? Lampir segala macam, kamu bisa nggak kayak lampir teriak? Ini untuk keadilan masyarakat. Enak aja kamu. Udah deh ya, kita sampai di sini dulu episode yang ini ya, kita lanjut nanti sore. Oke? Bisa juga siang saya nongol. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan Bapak Kapolri di sana menyimak ya apa permintaan masyarakat Indonesia ini. Ya, jangan dihalangi. Jangan dihalangi. Minta CCTV. Rakyat Indonesia minta CCTV, Bapak Listio Sigit. Black box yang namanya Lion Air aja masih bisa. Ya, masih bisa didongkel-dongkel itu. Sekelas yang namanya ponsel, ya sejenis ponsel, sejenis yang namanya CCTV yang ada di Cirebon, nggak bisa didongkel. Buat apa jabat yang namanya Kapolri? Kalau ini selalu melempem. 2 periode Jokowi nggak bisa selesaikan ini. Aduh, ya sampaikan itu ya sama pejabat. Salam waras bro, ya.